Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. Bab yang pertama, cara memperkuat keyakinan. Hendaknya engkau, wahai saudara tercinta, selalu menguatkan keyakinanmu dan memperbaikinya. Karena jika keyakinan tertanam dalam hati dan menguasainya, maka hal-hal yang gaib seakan-akan bisa disaksikan. Dan saat itulah seorang yang berkeyakinan akan mengatakan sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andaikan penghalang telah terbuka, maka keyakinanku tidak akan bertambah lagi. Sudah yakin, yang tidak kelihatan sudah sepertinya nyata. Kalau dibuka, kata Imam Ali bilang, hijabnya dia dibuka, tidak nambah iman saya, karena saya sudah yakin dulu sebelum saya melihat. Jadi ketika melihat sudah biasa saja, sudah yakin dahulu. Ya, orang kalau sudah yakin, dia akan menyaksikan penyaksian. Keyakinan ibarat kekuatan iman dan keteguhannya bagaikan ombak yang besar, tidak dapat digoncang oleh keraguan dan pikiran. Bahkan keraguan dan hayalan tidak ada wujudnya sama sekali. Jika ada keraguan dari luar, maka telinga tidak akan mendengarkannya dan hati tidak akan menoleh kepadanya. Kalau orang sudah mempunyai keyakinan yang benar, sudah tidak ada rasa takut lagi, tidak ada goncang lagi. Telinganya mendengar apapun tidak pernah goncang, karena dia sudah yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayalan, ada pikiran masuk, mikirin ini, tidak pernah menjadikan keyakinannya goncang, sudah mantapnya. Masalah bala, rezeki, maut, jodoh, dia sudah pastikan semuanya. Itu urusan Allah dan aku punya bagian. Apa itu bagian aku terima, dan itulah bagian yang terbaik. Datang pikiran ini, pikiran takut miskin, pikiran hidup ini susah, pikiran hidup ini banyak orang zolim, banyak penguasa yang zolim, banyak begini dan begitu. Kejadian dan pikiran ini dan hayalan tidak bisa menjadikan dia ragu sama Allah atau tidak melihat kekuasaan Allah. Sudah, bagi dia cukup sudah memandang kekuasaan Allah. Yang lain ini dia bilang ujian, bukan kekuasaan, bukan kehebatan. Ketika melihat Dajjal tidak bisa mati, bisa menghidupin orang mati, setan bisa hidup sampai detik ini, bukan menjadikan dia itu menyembah setan, akan tetapi dia katakan inilah ujian. Melihat apapun yang muncul daripada kezaliman adalah ujian. Jadi hayalan tak boleh masuk. Fikiran, banyak pikiran kita ini boleh berfikir bagus, tapi pikiran ini tak boleh masuk ke iman kita, ke hati kita. Hati kita sudah yakin sama Allah. Inilah harus diperkuat keyakinan kita. Inilah Sohibul kita bilang, kalian harus kuatkan keyakinan kalau kita mau selamat. Allah sudah tunjuk orang yang selamat di dunia ini, orang yang punya keyakinan. Sudah itu. Sampai di akhirat nanti yang dicari orang yang punya yakin, yang bisa masuk surga. Jadi kalau kita sudah ragu dengan rezeki, ragu dengan jodoh, ragu dengan bala, dan segala kejadian yang muncul dalam kehidupan ini, kita ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan punya pegangan,
ditakutkan kita meninggal suku khotimah. Baru kita percaya sama Allah saja kita langsung harus tahu bahwa qada dan qadar dari Allah. Nggak pernah ada kecewa, puas terus, puas sama Allah. Yang dia pikirkan, aku harus sikapi segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Ketika nikmat aku harus syukur, ketika berapa bala aku harus sabar. Ini yang dia sikapi, ini yang dia pikirkan. Tapi tujuan pegangan hidup mereka sudah berpegangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya harus Allah. Jangan kemana-mana lagi kita sudah. Inilah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi telinga, hati kita tidak menoleh kemanapun, cuma memandang Allah. Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Maka dari itu sebelum kita menyambung perkataannya, setan tidak mampu mendekatinya, bahkan akan lari darinya serta menjauh dari bayangannya. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan la yafliqu min dhilli Umar, wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar." Yang artinya sesungguhnya syaitan menjauh daripada bayangannya Umar, dan tidaklah Umar menempuh satu jalan, pasti setan akan menempuh jalan yang lain. Sebab apa? Karena Sayyidina Umar sudah punya iman, tidak bisa goyang lagi. Karena Sayyidina Umar sudah punya pegangan iman, bayangannya pun ditakuti oleh syaitan. Nah, dengan hadis inilah para ulama meletakkan foto-foto para wali Allah di rumahnya. Karena ini adalah bagian daripada bayangan-bayangan bentuk muka para ulama, para wali-wali Allah. Karena orang yang dekat sama Allah, setan takut dengan bayangannya, dengan gambarnya takut. Keyakinan akan bertambah kuat dan semakin membaik dengan beberapa sebab. Nah, yakin tadi, yang mana kita sudah dengarkan bagaimana kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita harus miliki keyakinan ini, kita harus pelihara, dan kita harus perhatikan bagaimana yakinnya kita, dan harus memiliki kekuatan, bukan yakin saja, yakinnya sudah kuat. Kalau sudah kuat tadi syaitan takut, kalau sudah kuat yakin ini tandanya apa? Dia sudah tidak mendengar lagi, terpengaruh sama yang lain, tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Bagaimana dia menyaksikan kebesaran Allah terus di dunia ini. Allah sudah tidak asing lagi di hadapannya. Allah sudah muncul di pikiran kita harus. Allah harus muncul di hati kita. Allah harus muncul di telinga kita. Allah harus muncul di semua tubuh kita. Allah harus muncul di semua kehidupan kita. Allah, Allah, Allah. Dialah penguasa sejagat raya lagi. Wadharhum fi haudihim yal'abun. Tinggalkan orang-orang yang mau main-main. Kita punya pegangan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai lagi tidak ada yang muncul. Muncul ke Allah di pikiran kita. Kalau sudah tak asing lagi Allah, tanda Allah dekat sama kita. Bagaimana keyakinan akan bertambah kuat dan semakin membaik dengan beberapa sebab, di antara yang menjadi dasar utamanya yaitu seorang hamba mendengar dan menghayati dengan hati serta telinganya akan kandungan isi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi yang menunjukkan tentang kebesaran, keagungan, kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan,
pengaturan dan kekuasaan, serta tentang kebenaran para nabi dan rasul. Jadi cara untuk menguatkan iman ini, kita disuruh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis yang menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang menceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia, mengaturnya dan menunjukkan kekuasaannya, dan kebenaran-kebenaran yang turun di dalam kehidupan para nabi dan rasul. Kita dengarkan kisah-kisahnya nabi, itu akan menguatkan keimanan kita, kesempurnaan ajaran mereka, dan juga bukti yang mereka miliki berupa mukjizat, mendengarkan mukjizat nabi, serta hukuman apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan dan menentang mereka. Selain itu juga tentang pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang baik dan hukuman bagi yang menentang kelak di hari kiamat. Dan yang menjadi bukti bahwa hal ini dapat menambah keyakinan adalah firman Allah, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim, yang artinya, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sedang hal itu dibacakan kepada mereka. Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, cerita-cerita. Apakah tidak cukup? Allah bilang cerita yang ada di Al-Quran, Allah ceritakan bagaimana kebesarannya, ciptakan ini, buat ini tidak tahu bahwa Allah lah Maha Besar. Nah, kita disuruh untuk membaca itu, suruh mendengarkan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, suruh mendengarkan kebesaran-kebesaran yang ada di dalam Al-Quran. Itulah disuruh kita bertadabbur baca Al-Quran, atau dengan membaca terjemahannya, supaya apa? Bisa merenungkan kebesaran Allah, bisa merenungkan. Dengan renungan-renungan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan iman. Ibrahim dapat hidayah, dapat iman gara-gara merenung, mikir karena membaca Al-Quran. Wa kullan naqussu min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semuanya kami kisahkan cerita-cerita kami di dalam Al-Quran masalah Rasul-Rasul, tidak ada lain supaya memantapkan hati kalian. Jadi dengar cerita-cerita yang baik di telinga kita dengarkan terus yang baik-baik, akan menguatkan iman kita. Iman ini kita pelihara benar. Kita hadir majelis dengan niat memelihara iman, karena kita lihat dengar bukan main. Kekuatan, kehebatan iman ini bisa menundukkan syaitan, bisa menundukkan segala yang tidak baik. Fitnah dunia yang kita bilang, oh dunia ini kacau, kalah dengan iman. Kalau sudah punya iman, insya Allah dimanapun kita hidup, kita akan selamat. Bahkan di akhirat nanti, orang-orang yang punya cahaya iman ini, ketika melewati Shirathul Mustaqim, neraka menjerit, ya mukmin juz, wahai mukmin, cepat lewati tempat ini. Kenapa? Faqad atfa'ani nuraka lahadi. Sesungguhnya cahayamu, cahaya iman yang kau miliki ini bisa mematikan kami api neraka ini. Ya Allah, api neraka ini bisa dimatikan dengan cahaya iman ini. Jadi iman ini kalau di hati memang harus ada, jangan sampai tanda iman tidak ada, mulai ragu sama rezeki, mulai ragu sama jodoh, mulai ragu sama hidup, bala rezeki. Nah, kalau sudah datang keraguan itu tanda fitnah dunia, dan iman kita ini mulai banyak-banyak dulu baca, khususnya zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu termasuk salah satu zikir yang akan menghilangkan daripada penyakit kemiskinan. Insya Allah tidak miskin orang tersebut, hatinya akan kaya,
jiwanya akan kaya, kehidupannya pun akan diberikan kekayaan. Sampai dikatakan bacaan ini Rasulullah bilang akan mengangkat penyakit kemiskinan kalau diamalkan setiap hari. Amalkan 100 kali Rasulullah perintahkan. Allah akan angkat penyakit stres minimal 99 bala Allah angkat setiap harinya. Paling wa aisaruhal ham, paling kecil bala yang diangkat adalah banyak pikiran, stres insyaallah. Hidupnya bahagia. Amalkan ini la haula wa la quwwata illa billah ya Allah 100 kali aja. InsyaAllah Allah akan angkat bala dan Allah berikan kekayaan. Jadi kalau sudah itu langsung ingat bahwa tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Aku percaya sudah sama Allah. Apapun yang aku dapatkan itulah kekayaan. Mau itu tidak ada rezeki sama saja bagi kita keuntungan. Karena kita tahu benar kekuatan Allah ini. Kita tahu benar levelnya Allah yang sangat tinggi ini menolong hambanya bagaimana. Dia memiliki cara sendiri untuk menolong. Dokter itu kalau nolong pakai gunting, keluar darah, ketumpahan darah. Itu cara dokter menolong. Dan Allah punya cara juga menolong. Jadi kita harus sangka baik benar-benar. Jangan sampai bisa curiga sama Allah atau sangka jahat sama Allah. Hidup di dunia ini yang penuh mainan ini cuma mainan semuanya. Hakikat kehidupan adalah di sisi Allah. Hakikat hidup manusia adalah hamba-hamba yang menyembah Allah di dunia. Mereka mendapatkan aslinya hidup karena sudah menjadikan hidup ini untuk mendekatkan diri sama Allah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semuanya. Allah berikan kita jalan kebahagiaan yang tembus sampai surga ada Allah. Diberikan kebahagiaan yang abadi, yang kekal di sisinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.